Setiap pagi, udara di perumahan mewah itu terasa segar. Pohon-pohon besar berjajar rapi di sepanjang jalan. Burung-burung kecil kadang hinggap di pagar besi hitam yang mengelilingi rumah-rumah megah. Di salah satu rumah paling mencolok, berdirilah sebuah bangunan bergaya modern dengan cat putih bersih, kaca besar yang berkilau, dan gerbang otomatis yang selalu tertutup rapat. Disitulah tinggal Adrian, seorang pria paruh baya yang sukses. Ia adalah pemilik beberapa perusahaan besar di bidang properti. Dari luar, kehidupannya tampak sempurna. Rumah besar, mobil mewah, pakaian mahal, dan nama yang disegani. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu perhatiannya setiap kali keluar rumah. Di depan gerbang rumahnya, hampir setiap hari ada seorang pengemis tua. Rambutnya memutih acak-acakan. Tubuhnya kurus dengan pakaian lusuh yang penuh debu. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk bersandar di tembok luar, seakan menunggu sesuatu yang tidak jelas. Adrian sering mengernyit setiap kali melihatnya. Kenapa orang ini harus duduk di depan rumahku? Dari semua tempat di jalan ini, kenapa harus di sini? Pikirnya kesal. Awalnya, ia memilih diam dan membiarkan satpam rumah mengusirnya. Namun, entah kenapa, pengemis tua itu selalu kembali lagi. Tidak peduli hujan atau terik matahari, sosok itu tetap duduk di sana, seakan rumah besar itu memiliki daya tarik tersendiri baginya. Suatu pagi, Adrian baru saja keluar dengan mobil sportnya. Ketika gerbang terbuka, ia melihat pengemis itu lagi, duduk dengan kepala tertunduk, tangannya gemetar, seakan menahan lapar. Adrian menghentikan mobilnya sejenak, menurunkan kaca, dan menatap dengan sorot mata sinis. "Apa kau tidak bosan duduk di sini? Pergilah ke tempat lain, aku bisa memberimu uang. Tapi jangan terus mengotori pemandangan rumahku." Suaranya datar, penuh jarak. Pengemis itu mengangkat kepalanya pelan. Ada guratan usia yang jelas di wajahnya, keriput dalam, tatapan sayu yang seakan menyimpan ribuan cerita. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis, lalu menunduk lagi. Entah kenapa, senyum itu membuat dada Adrian terasa aneh, seperti ada sesuatu yang menggelitik ingatannya. Tapi ia buru-buru menepis perasaan itu. Beberapa kali, istri Adrian merasa iba. Pernah suatu sore, ia keluar dengan membawa sebungkus nasi hangat dan memberikannya pada si pengemis. "Kasihan bang, dia mungkin tidak makan seharian," kata istrinya pada Adrian. Adrian hanya menghela napas panjang. "Aku tidak suka dia di sini. Aku bisa memberi, tapi bukan berarti aku nyaman dengan kehadirannya." Hari-hari berlalu, setiap Adrian pulang kerja, sosok itu masih di sana. Kadang tertidur di trotoar, kadang hanya menatap kosong ke arah rumah besar yang berdiri megah di depannya. Malam itu, hujan turun deras. Adrian baru pulang larut malam setelah rapat panjang. Saat mobilnya masuk gerbang, lampu depan menyorot sosok itu yang masih duduk di tempat yang sama, meski tubuhnya kuyup. Adrian sempat berhenti, menatapnya melalui kaca mobil. Ada rasa yang sulit dijelaskan, campuran kesal, iba, dan penasaran. Ia menggenggam kemudi lebih erat, mencoba menepis suara kecil dalam dirinya. Kenapa dia tidak pernah pergi? Apa yang sebenarnya dia tunggu? Adrian masuk ke rumah, tapi bayangan pengemis tua itu terus menghantui pikirannya sepanjang malam. Dan tanpa ia sadari, orang tua itu menyimpan rahasia besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Keesokan paginya, udara masih dingin sisa hujan semalam. Jalanan perumahan tampak basah. Aroma tanah basah bercampur dengan bau dedaunan yang gugur. Adrian keluar dari rumah lebih awal, berniat pergi ke kantor sebelum macet melanda. Ia sudah terbiasa melihat ke arah depan gerbang setiap kali hendak berangkat dan benar saja, pengemis tua itu masih ada di sana. Kali ini, tubuhnya tampak lemah. Bajunya yang sudah lusuh semakin kumal karena basah semalam, dan ia menggigil kedinginan. Adrian berdiri sejenak di depan mobil, menatap dengan alis mengernyit. Orang ini, apa tidak takut mati kedinginan? Gumamnya. Saat itulah, pengemis itu mengangkat kepala. Tatapannya lurus ke arah Adrian, berbeda dari biasanya. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar tatapan orang lapar atau orang yang meminta belas kasihan. Lebih dalam dari itu, seakan ia mengenali Adrian, seakan ada beban yang ia simpan bertahun-tahun. Adrian merasakan sesuatu yang aneh di dada. Ia hampir ingin bertanya, tapi gengsinya lebih besar. Ia memilih masuk ke mobil. Namun, ketika ia hendak menutup pintu, suara serak terdengar. Adrian terhenti. Tangannya menggantung di pintu mobil. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia menoleh perlahan.
"Apa kau baru saja menyebut namaku?" tanyanya dengan nada curiga. Pengemis tua itu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Saya tahu nama Anda." Adrian terdiam. Ia yakin belum pernah sekalipun memperkenalkan diri, apalagi berbicara panjang dengan pengemis itu. Satpam atau istrinya pun tidak mungkin membocorkan hal-hal pribadi kepada orang asing. "Dari mana kau tahu namaku?" Adrian mencoba menahan nada suaranya agar tetap tegas. Pengemis itu tidak langsung menjawab. Ia terbatuk-batuk, suaranya serak, bercampur lemah. "Saya tahu banyak tentang Anda, tentang rumah ini, tentang hidup Anda." Kata-kata itu membuat Adrian semakin gelisah. Ia melangkah mendekat, kini berdiri tepat di depan gerbang. "Apa maksudmu? Kau memata-matai aku? Atau ada orang yang menyuruhmu?" Pengemis tua itu hanya menggeleng, lalu ia menunduk, seakan tidak sanggup bicara lebih banyak. "Tidak, saya tidak bermaksud jahat. Saya ingin dekat denganmu." Kata dekat itu terasa janggal di telinga Adrian. Ada nada emosional yang tidak biasa. Seakan bukan sekadar ucapan pengemis kepada orang kaya, ada makna lain yang tersembunyi. Adrian menarik napas panjang. Ia menekan tombol di gerbang otomatis. Pagar besi perlahan terbuka, suara gesekan besi terdengar nyaring. Satpam rumah mendekat, siap mengusir. Namun, tiba-tiba Adrian menahan tangannya. "Jangan usir dulu, biarkan aku yang bicara." Satpam itu menurut, meski tampak heran. Adrian berjalan keluar, berdiri di bawah sinar matahari pagi yang mulai hangat. Ia menatap pengemis tua itu lebih dekat. Dari jarak sedekat itu, ia bisa melihat keriput di wajahnya. Kulit yang mulai mengendur, mata yang redup namun dalam. Ada sesuatu yang terasa familiar. "Siapa sebenarnya kau?" Suara Adrian kini lebih pelan, nyaris bergetar. Pengemis itu mengangkat wajahnya, menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca. Namun, sebelum ia bisa menjawab, tubuhnya melemas. Ia hampir terjatuh jika tidak segera ditopang oleh satpam yang sigap. "Pak, dia pingsan!" teriak satpam. Adrian panik sejenak. Ia menatap pengemis itu, lalu menoleh ke arah rumahnya. Istrinya yang mendengar ribet-ribet keluar dengan wajah khawatir. "Bang, tolong bawa dia masuk dulu. Jangan biarkan dia di jalanan." Adrian ragu, tapi melihat tubuh renta itu gemetar hebat, hatinya goyah. Ia mengangguk pelan. "Bawa dia ke ruang tamu, nanti panggil dokter." Untuk pertama kalinya, pengemis tua itu melewati gerbang besar yang selama ini hanya ia pandangi dari luar. Adrian berdiri terpaku, jantungnya berdetak kencang. Ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu keputusan kecilnya pagi itu akan membuka rahasia yang telah terkubur puluhan tahun. Ruang tamu rumah Adrian sore itu terasa lebih hening dari biasanya. Sofa empuk berwarna krem, karpet tebal, dan aroma wangi ruangan kontras dengan tubuh renta yang kini terbaring di atas dipan kecil. Pengemis tua itu masih lemah, napasnya terdengar berat, kulitnya pucat. Seorang dokter langganan keluarga Adrian baru saja memeriksa. Tidak ada penyakit berbahaya, hanya kelelahan parah, kurang makan, dan tubuhnya kedinginan semalaman, kata dokter sambil merapikan peralatan medisnya. "Berikan makanan hangat, biarkan ia istirahat. Beberapa hari lagi kondisinya akan lebih baik." Istri Adrian, Maya, menaruh semangkuk bubur panas di meja kecil. Wajahnya tampak iba. "Kasihan sekali, Bang. Orang seperti ini biasanya di jalanan tidak ada yang peduli. Mungkin ini takdir. Dia harus pingsan di depan rumah kita agar kita bisa menolongnya." Adrian hanya duduk bersandar di kursi, menatap dalam diam. Ia masih bingung dengan ucapan pagi tadi ketika orang tua itu menyebut namanya dengan jelas. Setelah dokter pergi, suasana kembali hening. Adrian mendekat, duduk di kursi dekat dipan, menatap wajah tua itu lebih lama. Ada sesuatu yang aneh garis wajahnya, bentuk matanya, bahkan cara senyumnya tadi pagi. Adrian merasa seolah pernah melihat wajah ini di masa lalu, jauh sebelum ia menjadi orang kaya. Tak lama, pengemis tua itu mengerang pelan. Kelopak matanya bergerak. Perlahan, ia membuka mata. Tatapannya kabur, lalu fokus menatap lengket-lengket ruangan. Maya tersenyum lega. "Pak, Anda sudah sadar? Bagaimana perasaan Anda? Apakah masih pusing?" Orang tua itu menoleh perlahan, menatap Maya, lalu beralih pada Adrian. Saat matanya bertemu dengan tatapan Adrian, ia terdiam cukup lama. Ada genangan air di matanya. "Adrian," suaranya pelan, serak, tapi jelas. Adrian tersentak kecil.
Kenapa kau tahu namaku? Tanyanya tegas. Pengemis itu menelan ludah, bibirnya bergetar. Aku sudah lama mencarimu. Mencariku? Adrian McHuntock Ape. Apa maksudmu? Pengemis tua itu tidak langsung menjawab. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemah. Maya buru-buru menahannya agar tidak jatuh. Dengan napas terengah, ia berkata, "Aku bukan orang asing untukmu, Adrian. Aku seseorang dari masa lalumu. Seseorang yang seharusnya tidak pernah pergi." Kata-kata itu membuat udara di ruangan seolah menegang. Adrian merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap wajah tua itu lebih dekat. "Apa maksudmu?" Adrian suaranya meninggi, setengah tidak sabar. "Kau bicara seperti aku mengenalmu. Siapa sebenarnya kau?" Pengemis tua itu menutup mata sejenak, lalu membukanya dengan sorot penuh penyesalan. "Adrian, aku ayahmu." Sejenak ruangan menjadi sangat hening. Maya terperanjat, menutup mulutnya dengan tangan. Adrian justru membeku, tubuhnya kaku seperti patung. Ucapan itu seperti petir di siang bolong, menghantam keras ke dalam kepalanya. "Apa? APA?" Suara Adrian bergetar. "Ayahku, kau ayah itu? Mustahil. Ayahku sudah meninggalkan aku dan ibuku sejak aku kecil." Orang tua itu mengangguk pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya benar, akulah orang itu. Aku pergi, aku meninggalkanmu. Dan seumur hidupku, aku menyesal." Adrian bangkit dari kursi dengan wajah memerah, tangannya mengepal. "Tidak, jangan berani-beraninya kau mengaku ayahku sekarang. Setelah aku berjuang sendirian selama ini. Ayah macam apa yang meninggalkan anak dan istrinya begitu saja?" Suara Adrian bergema di ruang tamu. Maya mencoba menenangkannya, tapi Adrian menepis tangan istrinya. Pengemis tua itu tetap menatapnya. Wajahnya penuh luka batin. "Adrian, aku tahu aku berdosa besar padamu dan ibumu. Aku tidak pantas disebut ayah, tapi darah yang mengalir di tubuhmu adalah darahku juga. Aku datang bukan untuk menuntut apapun. Aku ingin melihatmu sekali lagi sebelum aku benar-benar pergi." Adrian terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya sesak, meski kemarahannya masih membara. Ingatan masa kecilnya berkelebat. Ibunya menangis malam-malam. Rumah sederhana yang penuh kesulitan, dan sosok ayah yang tak pernah kembali. Ia menggertakkan giginya. "Pergi." Pengemis itu menunduk, tubuhnya gemetar. "Adrian, kumohon, berikan aku sedikit waktu untuk menjelaskan." Namun Adrian sudah berbalik, melangkah menjauh menuju tangga. Suaranya terdengar berat namun penuh kemarahan. "Aku tidak punya ayah." Pengemis tua itu terisak pelan. Maya menatap mereka bergantian. Hatinya hancur melihat kenyataan pahit yang baru terbongkar di lenti otas. Adrian berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan perasaan kacau. Ia marah, terluka, sekaligus pincen. Bagian kecil dalam hatinya ingin tahu kebenaran, tapi luka lama membuatnya sulit menerima begitu saja. Di ruang tamu, pengemis tua itu menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Ia tahu perjalanannya untuk menebus kesalahan baru saja dimulai. Malam itu rumah Adrian terasa berbeda. Biasanya suasana selalu hangat dengan tawa Maya atau suara televisi yang menemani makan malam. Namun kini, udara seakan berat. Adrian duduk di ruang kerja lantai 2. Lampu meja menerangi wajahnya yang muram. Tangan kirinya menggenggam segelas kopi, tapi tak pernah benar-benar ia minum. Pikiran berputar tak karuan, bergulat dengan kalimat yang baru saja ia dengar sore tadi. "Aku ayahmu." Kata-kata itu terus terngiang, membuat dadanya sesak. Ia teringat masa kecilnya, masa penuh kekurangan, masa di mana ia hanya melihat ibunya bekerja keras siang dan malam. Tidak ada figur ayah, tidak ada tangan yang menuntunnya saat belajar bersepeda, tidak ada suara yang menasihatinya saat ia jatuh. Yang ada hanya ibunya, yang selalu menahan tangis di balik senyum agar Adrian kecil tidak merasa hancur. Kalau benar dia ayahku, kenapa dia pergi? Kenapa membiarkan ibu menderita? Kenapa membiarkanku tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah? Gumamnya sambil memejamkan mata. Di bawah, Maya menemani pria tua itu yang kini duduk bersandar di sofa. Setelah cukup makan dan minum hangat, tubuhnya sedikit lebih segar, meski wajahnya masih pucat. Maya menatapnya dengan rasa penasaran bercampur iba. "Pak, bolehkah saya tahu, benarkah bapak ayahnya Adrian?" tanya Maya hati-hati. Pria tua itu menoleh, matanya basah. Ia mengangguk pelan. "Yah, aku ayahnya."
Aku yang dulu meninggalkan mereka. Maya terdiam sejenak. Ia bisa membayangkan betapa beratnya hal itu bagi Adrian. Kalau begitu, kenapa? Apa yang membuat Bapak pergi? Selama ini Adrian percaya ayahnya meninggalkan keluarganya tanpa alasan. Pria tua itu menunduk, napasnya berat, lalu mulai bercerita. Dulu aku bukan orang kaya, bahkan jauh dari kata mapan. Aku hanya seorang buruh bangunan. Setiap hari aku bekerja dengan upah poposan. Seringkali tidak cukup untuk makanmu, ibumu, dan aku sendiri. Waktu itu, ibumu sedang hamil. Dan aku merasa aku gagal menjadi seorang suami maupun ayah. Ia mengusap wajahnya yang dipenuhi keriput. Suaranya bergetar hari demi hari. Tekanan semakin besar. Aku terlilit hutang. Aku mencoba mencari jalan keluar, tapi semua buntu. Hingga suatu hari, aku melakukan kesalahan besar. Aku meminjam uang dari orang yang salah rentenir kejam yang menagih dengan cara kasar. Mereka mengancam ibumu, bahkan mengancam dirimu yang masih bayi saat itu. Maya menahan napas. Hatinya ikut tercekat mendengarnya. Aku ketakutan. Aku pikir, kalau aku pergi, kalau aku menghilang, mereka tidak akan lagi mengganggu ibumu dan dirimu. Aku memilih lari. Aku meninggalkan kalian dengan pikiran bodoh bahwa itu akan menyelamatkanmu. Air mata mulai jatuh di pipi tuanya. Tangannya gemetar. Tapi ternyata aku salah. Sangat salah. Aku seharusnya melindungi kalian, bukan meninggalkan. Sejak hari aku pergi, penyesalan terus membayangi hidupku. Aku mencari cara untuk kembali, tapi aku tak punya keberanian. Aku terlalu malu, terlalu hina untuk menghadapimu dan ibumu. Ia menarik napas panjang. Suaranya makin lirih, sampai aku dengar, ibumu meninggal. Aku terlambat, dan sejak itu aku tahu satu-satunya hal yang bisa kulakukan hanyalah mencarimu. Bertahun-tahun aku hidup di jalanan, bertanya, mencari, sampai akhirnya aku tahu di mana kau tinggal. Aku tidak berharap kau menerimaku. Aku hanya ingin menatapmu dari dekat, meski hanya dari luar gerbang. Maya menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia bisa merasakan kesungguhan dalam suaranya. Meski luka yang ditinggalkan tak akan mudah sembuh. Kenapa Bapak tidak bicara dari dulu? Kenapa menunggu sampai Adrian dewasa dan sudah sukses? Tanya Maya. Pria tua itu menunduk semakin dalam. Karena aku pengecut. Karena aku tidak tahu bagaimana harus meminta maaf. Sampai akhirnya tubuhku semakin rapuh. Waktuku semakin sedikit. Aku ingin anakku tahu bahwa aku masih hidup. Dan aku menyesal. Langkah kaki terdengar di tangga. Adrian berdiri di ambang pintu ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya merah, entah karena marah atau menahan tangis. Ia mendengar hampir semua cerita itu. Suasana menegang. Maya berdiri, hendak menengahi. Tapi Adrian mengangkat tangannya. Biarkan aku bicara. Ia melangkah pelan mendekati pria tua itu. Menatap dengan campuran benci dan rindu yang tak bisa ia kendalikan. Jadi, itu alasanmu? Suara Adrian berat. Kau meninggalkan aku dan ibu karena takut karena hutang. Dan kau pikir itu membuatmu pahlawan? Tidak. Kau pengecut. Kau membuat ibu menangis setiap malam. Kau membuatku tumbuh dengan luka yang tak pernah sembuh. Air mata jatuh di pipi Adrian. Meski ia berusaha keras menahannya, tangannya mengepal, nadanya meninggi. Kalau kau benar ayahku, kau adalah ayah yang paling gagal. Kau tidak pantas kembali setelah semua ini. Pria tua itu terisak, tak bisa membela diri. Adrian, aku tidak meminta dimaafkan. Aku hanya ingin kau tahu kebenarannya. Aku hanya ingin kau tahu betapa aku menyesal. Adrian berbalik, menutup wajah dengan tangannya. Hatinya seperti terbelah dua. Amarah bercampur dengan kerinduan yang selama ini ia pendam. Ia ingin memeluk, tapi juga ingin menolak. Maya menatap keduanya dengan hati yang hancur. Ia tahu, ini bukan sekadar cerita tentang seorang ayah yang kembali. Ini adalah luka lama yang terbuka kembali. Dan entah bagaimana bisa disembuhkan. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 11. Lampu-lampu rumah Adrian masih menyala. Namun, suasananya sama sekali tidak tenang. Maya sudah berulang kali mencoba mengajak Adrian ke kamar untuk beristirahat. Tapi suaminya tetap duduk di ruang kerja dengan wajah murung. Adrian memandang kosong tumpukan berkas di mejanya. Matanya sayu, kepalanya penuh dengan pertarungan batin. Kata-kata pria tua itu siang tadi terus menempel di pikirannya, seolah terpatri dan sulit dihapus. Aku ayahmu, aku menyesal. Adrian menghela napas panjang.
lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Dari sana, ia bisa melihat sebagian halaman rumahnya yang sepi. Bayangan masa kecilnya muncul lagi. Jelas sekali rumah kontrakan sempit dengan dinding bambu. Ibunya yang selalu menjemur pakaian lusuh, dan dirinya yang kecil duduk di lantai tanah sambil bertanya, "Bu, ayah kemana?" Saat itu ibunya hanya tersenyum samar, mengelus kepala kecil Adrian. "Ayahmu sedang pergi jauh. Tapi jangan sedih, nak. Suatu hari kamu akan mengerti." Kini, setelah puluhan tahun, pengertian itu akhirnya datang. Tetapi bukan dengan kebahagiaan, melainkan luka baru yang lebih dalam di ruang tamu. Pria tua itu tertidur di sofa. Tubuhnya dibalut selimut yang diberikan Maya. Tidurnya tidak nyenyak, ia sering terbangun dengan batuk, lalu kembali terlelap dengan wajah gelisah. Maya duduk di kursi dekatnya, menatap dengan iba. Saat Adrian akhirnya turun, Maya menoleh. "Bang, tidurlah dulu. Besok kau bisa bicara lagi dengan beliau. Jangan habiskan malam dengan Mary merah." Adrian hanya diam, lalu berjalan mendekat. Ia berdiri di depan sofa, menatap wajah pria tua yang tertidur itu. Guratan usia begitu jelas, rambutnya memutih, kulitnya kering, napasnya berat. Entah kenapa, di balik semua kebencian, ada sedikit rasa iba yang muncul. Dia benar-benar tua. Entah berapa lama lagi hidupnya. Kalau dia memang ayahku, aku bisa kehilangan kesempatan untuk tahu lebih banyak. Namun, seketika ingatan tentang ibunya muncul lagi. Wanita kuat yang membesarkannya sendirian, yang menahan lapar demi Adrian bisa makan, yang bekerja keras meski sakit, hingga akhirnya meninggal dengan wajah letih, tapi bahagia melihat anaknya berhasil. Air mata Adrian jatuh tanpa ia sadari. Ia berbisik pelan, seakan bicara pada ibunya di alam lain. "Bu, aku harus apa? Aku benci dia. Tapi kenapa hatiku tidak bisa sepenuhnya menolaknya?" Keesokan paginya, Adrian bangun lebih cepat. Ia sengaja duduk di ruang makan, menunggu pria tua itu sadar. Maya sudah menyiapkan sarapan sederhana. Saat sinar matahari mulai masuk lewat jendela, pria tua itu perlahan bangun. Ia tampak terkejut melihat Adrian duduk menunggunya. "Adrian," suaranya lirih. Adrian menatapnya lama, lalu berkata dingin, "Aku tidak tahu harus memanggilmu apa, ayah atau orang asing." Pria tua itu menunduk, air matanya menetes. "Panggil aku apapun yang kau mau. Aku tidak pantas memaksa. Aku hanya ingin bicara, menjelaskan lebih banyak kalau kau mau mendengar." Adrian menarik napas panjang. "Aku masih marah. Sanggot Matt, kau harus tahu itu. Aku membencimu karena meninggalkan ibu." Tapi ia menahan kalimatnya. Suaranya bergetar. "Aku juga selalu iri pada anak-anak lain yang punya ayah. Aku iri ketika mereka pulang sekolah dijemput ayahnya. Aku iri ketika ada yang diajari ayahnya naik sepeda. Aku tidak pernah merasakannya. Jadi, jangan heran kalau sekarang hatiku berantakan melihatmu datang tiba-tiba." Pria tua itu menangis terisak. "Maafkan aku, nak. Maafkan aku. Aku tidak bisa menghapus masa lalu. Tapi, izinkan aku setidaknya menghabiskan sisa waktuku di dekatmu. Aku tidak minta kau menerima. Cukup izinkan aku melihatmu hidup bahagia. Itu sudah lebih dari cukup." Adrian terdiam lama. Ia menutup wajah dengan tangannya. Hatinya seperti ditarik kedua arah yang berlawanan. Kebencian di satu sisi, kerinduan di sisi lain. Maya memegang tangan Adrian, menatapnya lembut. "Bang, kau tidak perlu memutuskan sekarang. Biarkan waktu yang menjawab. Yang penting, jangan tutup hatimu sepenuhnya. Ibumu pasti ingin melihatmu berdamai dengan masa lalu, bukan terus terluka." Adrian menatap istrinya, lalu kembali menatap pria tua di depannya. Ia masih belum siap memaafkan. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak bisa mengusir pria itu lagi. Dengan suara pelan, namun tegas, Adrian berkata, "Kau boleh tinggal untuk sementara. Tapi jangan berpikir aku sudah menerimamu." Pria tua itu tersenyum tipis, meski air matanya terus jatuh. "Terima kasih, Adrian. Terima kasih." Terima kasih. Malam itu, di dalam hati Adrian, pertarungan masih berlangsung. Antara luka yang dalam dan keinginan untuk mengisi kekosongan yang selama ini ada. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Justru, baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya di rumah Adrian terasa berbeda. Bukan lagi hanya ia, Maya, dan para pekerja rumah tangga yang mondar-mandir menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah. Kini ada satu sosok asing yang menetap. Pria tua yang mengaku sebagai ayahnya.
Awalnya, Adrian tidak nyaman sama sekali. Setiap kali ia pulang kerja, ia selalu melihat pria itu duduk di teras, menatap halaman dengan tatapan kosong. Kadang tersenyum saat melihat Adrian, tapi Adrian lebih sering pura-pura tidak melihat dan langsung masuk ke dalam rumah. Namun, meskipun Adrian masih dingin, Maya berusaha bersikap hangat. Ia sering mengajak pria tua itu makan bersama, mengobrol, atau sekadar membuatkan teh hangat. Para pekerja rumah juga awalnya canggung, tapi lambat laun mulai terbiasa. Suatu sore, Maya berkata kepada Adrian, "Bang, beliau tadi bantuin Bok Sarti menyapu halaman. Katanya, biar ada kegiatan, daripada duduk saja." Adrian menoleh sekilas, "Payasa, tapi jangan sampai dia kecapekan. Aku tidak mau disalahkan kalau nanti sakit." Padahal dalam hati, Adrian sebenarnya merasakan sesuatu yang aneh. Bagian kecil dari dirinya mulai memperhatikan. Saat pria tua itu batuk, ia refleks ingin memanggil dokter. Saat pria itu berjalan pelan, ia spontan khawatir kalau terjatuh. Tapi ia selalu menepis perasaan itu dengan alasan hanya rasa iba, bukan karena dia ayahku. Suatu malam, saat Adrian pulang larut, ia mendapati pria tua itu tertidur di sofa ruang tamu sambil memeluk sebuah foto lama yang sudah lusuh. Adrian mendekat dengan perlahan. Di foto itu, terlihat seorang wanita muda tersenyum sambil menggendong anak kecil. Adrian tercekat itu adalah ibunya dan dirinya. Ketika masih berusia sekitar 3 tahun, jantung Adrian berdetak lebih cepat. Dari mana dia dapat foto ini? Kalau dia benar-benar tidak peduli, kenapa dia masih menyimpan foto kami selama ini? Adrian berdiri lama menatap wajah tuanya yang tertidur dengan tenang. Ada guratan kelelahan, tapi juga kehangatan yang samar. Untuk pertama kalinya, Adrian merasa hatinya sedikit goyah. Keesokan paginya, suasana di meja makan agak berbeda. Maya sengaja menyiapkan sarapan lengkap. Nasi uduk, telur balado, tempe goreng, dan teh hangat. Pria tua itu menatap meja penuh makanan dengan terharu. "Sudah lama sekali aku tidak makan seperti ini. Terakhir kali, mungkin waktu kau masih kecil, Adrian." Adrian yang baru saja duduk menatapnya tajam. "Jangan bawa-bawa masa lalu. Itu hanya akan membuatku muak." Pria tua itu terdiam, menunduk. Namun Maya menyenggol pelan kaki Adrian di bawah meja, memberi isyarat agar tidak terlalu keras. Makan pagi berjalan dengan hening. Namun, di tengah keheningan itu tiba-tiba pria tua itu berkata, "Adrian, aku tahu aku tidak pantas. Tapi bolehkah aku bertanya sesuatu? Bagaimana ibumu di akhir hidupnya?" Pertanyaan itu menusuk hati Adrian. Ingatan tentang ibunya muncul lagi. Wajah letih yang tetap tersenyum. Tangan hangat yang selalu mengelus kepalanya sebelum tidur. Dan pesan terakhir sebelum ibunya meninggal, "Jangan pernah menyerah. Nak, jadilah orang baik, meski dunia tidak selalu adil padamu." Adrian terdiam lama. Ia ingin marah, ingin menuduh bahwa semua penderitaan ibunya adalah karena pria ini. Tapi ia juga merasakan ketulusan dalam suara tua itu. Dengan berat, Adrian menjawab, "Ibu meninggal," dengan senyum. "Dia bahagia melihat aku berhasil. Tapi aku yakin, jauh di dalam hatinya, dia masih menunggumu pulang." Pria tua itu menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar, menahan tangis. Maya menunduk, ikut terharu. Adrian sendiri diam, tapi hatinya bergetar hebat. Hari-hari berikutnya, kebersamaan kecil mulai terbangun. Meski Adrian berusaha menyangkal, pernah suatu kali, Adrian sedang memperbaiki keran air yang bocor di halaman. Pria tua itu mendekat, lalu berkata pelan, "Putar ke kiri." "Nak, kalau ke kanan malah makin kencang bocornya." Adrian melirik dengan kesal. "Aku tahu caranya." Tapi diam-diam, ia mengikuti saran itu. Dan benar, keran berhenti menetes. Pria tua itu tersenyum kecil, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Adrian berpura-pura tidak peduli, meski dalam hatinya terasa hangat di lain waktu. Adrian pulang dengan wajah lelah setelah seharian rapat. Pria tua itu menyambut dengan secangkir teh hangat yang ia buat sendiri. "Aku tidak bisa memberimu banyak, tapi setidaknya teh ini bisa sedikit mengurangi lelahmu." Adrian menatap cangkir itu lama, lalu mengambilnya. Ia menyeruput perlahan, dan tanpa sadar, rasa teh itu mengingatkannya pada masa kecil karena begitulah cara ibunya dulu menyeduh teh. Meski begitu, amarah dan kekecewaan masih ada. Kadang Adrian tetap menolak bicara. Kadang, ia bahkan menghindari pria tua itu. Tapi di sela-sela penolakan, hatinya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Maya melihat perubahan itu dengan lega. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang,
Namun ia yakin waktu akan membantu Adrian untuk berdamai dengan masa lalu. Dan di lubuk hati terdalam Adrian muncul pertanyaan baru yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Apakah aku bisa benar-benar memaafkan dia? Hari itu, suasana rumah Adrian terasa lebih tenang daripada biasanya. Matahari sore menyorot lembut ke dalam ruang tamu, menyinari pria tua yang sedang duduk di kursi goyang. Maya sibuk merapikan meja makan, sementara Adrian asik membaca laporan kerja di laptop. Namun, ketenangan itu pecah ketika suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Tok, tok. Mbok Sarti buru-buru membuka, lalu terkejut ketika melihat dua orang pria asing berdiri dengan wajah garang. Salah satunya berperawakan tinggi besar dengan tatapan tajam. Yang lain lebih kurus, namun bermulut cerewet. Maaf, cari siapa ya? Tanya Mbok Sarti dengan sopan. Pria tinggi itu langsung menatap ke dalam rumah. Lalu bersuara keras, kami mencari seorang laki-laki tua bernama Suryo. Dia ada di sini kan? Adrian yang mendengar nama itu langsung menoleh. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berdiri dan mendekat ke pintu, sementara Maya ikut keluar dengan wajah cemas. Pria tua di kursi goyang itu tampak kaget mendengar namanya disebut. Ia berdiri pelan dengan tubuh bergetar. Kenapa? Kenapa kalian datang ke sini? Suaranya serak. Pria kurus itu menyeringai. Kau pikir bisa kabur selamanya? Hah? Kau masih punya utang lama pada kami. Jangan kira cuma karena kau sekarang tinggal di rumah mewah, kau bisa bebas begitu saja. Adrian tercengang. Utang? Apa maksud kalian? Pria tua itu, Suryo, menunduk dalam-dalam. Suaranya lirih, penuh rasa bersalah. Itu masa laluku. Adrian, aku dulu terjerat hutang besar. Aku kalah berjudi, terjebak dengan orang-orang ini. Karena itulah aku meninggalkan keluargaku. Aku pikir dengan pergi, aku bisa melindungi kalian dari masalahku. Tapi, aku malah meninggalkanmu dan ibumu dalam penderitaan. Adrian merasa kepalanya panas. Judi, jadi karena itukah ibunya menderita selama ini? Pria tinggi mendesak masuk. Kami tidak peduli urusan keluarga kalian. Yang jelas, orang ini harus melunasi utangnya. Kalau tidak, kami ambil dengan cara lain. Tatapannya melirik ke arah meja, perhiasan Maya, bahkan rumah besar itu. Adrian mengepalkan tangan. Hei, jangan macam-macam di rumah saya. Kalau kalian mau urusan, hadapi saya dulu. Situasi menegang. Maya memegang lengan Adrian, mencoba menenangkan. Namun, Suryo tiba-tiba maju. Tubuh tuanya gemetar, tapi suaranya tegas. Jangan ganggu mereka, ini salahku, bukan salah anakku. Kalau kalian mau ambil sesuatu, ambil nyawaku saja. Tapi jangan sentuh Adrian, atau keluarganya. Adrian terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Untuk pertama kalinya, ia mendengar pria tua itu berbicara dengan keberanian demi melindunginya. Pria kurus itu tertawa sinis. Wah, dramatis sekali. Tapi jangan kira pengorbananmu cukup. Uang tetaplah uang. Adrian menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada dingin namun mantap. Berapa jumlahnya? Kedua pria itu saling pandang. Mereka menyebut angka yang besar. Jumlah yang bisa membuat orang biasa tercekik. Maya menatap suaminya khawatir. Bang, jangan gegabah. Itu jelas-jelas mereka hanya mau memeras. Tapi Adrian menatap lurus pada mereka. Saya akan bayar. Tapi dengan satu syarat. Setelah ini, kalian tidak akan pernah lagi datang mengganggu dia. Anggap semua selesai hari ini juga. Pria tinggi itu menyeringai puas. Baik, asal uang Ada, kami pergi. Malam itu, setelah para penagih hutang pergi dengan wajah puas, rumah kembali hening. Maya masih kesal karena Adrian mengeluarkan uang begitu saja. Tapi ia tahu, keputusan itu bukan sekadar soal uang itu, soal harga diri Adrian dan rasa ingin melindungi. Adrian duduk berhadapan dengan Suryo. Lama mereka diam, hanya suara jangkrik terdengar di luar. Akhirnya, Suryo bicara dengan suara lirih. Adrian, aku tahu aku sudah banyak salah. Aku tahu aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi biarlah hari ini jadi bukti bahwa aku tidak ingin lagi melihatmu menderita karena dosaku. Terima kasih karena sudah melindungiku, padahal aku bukan ayah yang pantas bagimu. Adrian menatapnya lama. Air matanya hampir jatuh tapi ia tahan. Suaranya berat saat ia berkata, aku tidak pernah butuh ayah yang sempurna. Aku hanya butuh ayah yang berusaha, meski terlambat. Setidaknya sekarang aku melihat usaha itu. Suryo menunduk, bahunya bergetar. Maya yang duduk di samping Adrian ikut terharu, menggenggam tangan suaminya. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lebih tenang.
Suryo semakin sering membantu di rumah, dan hubungan dengan Adrian perlahan mencair. Memang luka lama tidak hilang begitu saja, tapi ada secercah cahaya yang menumbuhkan harapan baru di teras rumah. Suatu sore, Suryo berkata sambil menatap langit senja, "Mungkin aku tidak punya banyak waktu lagi, Nak, tapi aku bahagia bisa menghabiskan sisa hidupku di dekatmu. Itu sudah lebih dari cukup." Adrian menoleh, menatap wajah tuanya yang dipenuhi keriput. Hatinya akhirnya luluh. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Selamat datang kembali, Ayah." Suryo menutup mata, senyum tulus merekah di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia benar-benar merasa pulang.